Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Talks Academy dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kembali lagi. Nah, pada hari ini kita kembali lagi di Talks Academy bersama Prof. Ali Salkah PhD. Tentunya masih menarik ya, karena ini adalah series kita terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang akan kita publikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah, baik itu di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, kita sudah membahas, ada banyak sekali series di episode-episode sebelumnya bersama Pak Darman dan kembali lagi bersama saya. Nah, pada kali ini kita akan membahas pada bagian akhir dari bagian menulis karya ilmiah, yaitu bagian cara bagaimana menulis simpulan yang tentunya kita akan bahas bersama Prof. Ali Soka. Dan saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Salim? Alhamdulillah baik, Prof. Nah, kembali lagi ini, Prof, kita di episode yang cukup menarik ya, pada bagian akhir di menulis karya tulis, yaitu bagian simpulan. Kadang ini bagian remeh, Prof. Karena kita sangat berfokus pada saat menulis bagian awal, tengahnya, terutama pada bagian hasil ya. Dan kadang kita melupakan bagian yang cukup penting, yaitu bagian simpulan. Bagaimana sih, Prof, trik-triknya untuk menulis bagian simpulan ini? Iya, Mas Salim, tapi mungkin saya ingin mengkaitkan dulu Mhm. topik perbincangan kita tentang simpulan untuk meletakkannya dalam kerangka EMRAT. EMRAT Mhm. itu kerangka penulisan karya ilmiah yang lazim untuk dipublikasikan di jurnal. EMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, kenapa tidak ada simpulan? Berat ya. Terakhir discussion. Kenapa Ya, tidak ada betul. simpulan? Discussion di bagian akhir, Nah, simpulan di mana ini? ya simpulan ya itu bisa. Kenapa tidak masuk ke imbrat pakai terakhir itu D ya, tidak ada C-nya. Mhm. Itu kalau guyonnya itu ya karena kalau disebut C-nya itu bunyinya tidak lagi imbrat gitu, imbrat gitu. Mhm. Tapi sebetulnya simpulan itu bisa secara eksplisit diletakkan di bagian terpisah dari imbrat, ya. Jadi artinya setelah ada discussion, baru kemudian ada bagian khusus yang diberi judul simpulan, conclusion. Tapi ada juga conclusion, simpulan itu tidak ditempatkan, tidak ditulis di bagian yang terpisah dengan judul simpulan. Mhm. Tapi di bagian akhir dari bagian pembahasan. Jadi imbrat kemudian terakhir kan discussion, pembahasan, itu bagian akhir paragraf paragraf terakhir, kalimat-kalimat terakhir itu isinya simpulan. Sehingga tidak terlihat sebagai simpulan kalau tidak dibaca karena tidak ada judulnya. Itu Mhm. yang terjadi dengan imbrat yang kemudian kesimpulan itu tidak dipisah, tidak disendirikan dalam bagian tertentu. Tapi banyak juga jurnal yang kemudian memunculkan bagian khusus tentang simpulan, conclusion, sehingga diberi judul simpulan. Itu perlu diwaspadai, jangan sampai kemudian kalau membaca artikel di sebuah jurnal tidak ada simpulannya, wah ini tidak benar ini, jangan bilang begitu. Bisa aja itu ditulis di bagian akhir dari bagian pembahasan. Nah, begitu Mas Halim. Nah, sekarang kita bisa fokus pada bagaimana menuliskan bagian yang terpisah yang disebut dengan atau yang diberi judul simpulan. Begitu Mas Salim. Mhm. Jadi seperti apa itu, Prof? Trik-triknya, Prof? Ya, jadi gini, ini sekarang fokusnya pada kelaziman jurnal yang di dalam template-nya itu mengharuskan adanya bagian simpulan secara terpisah. Mhm. Nah, ini juga harus dicermati ya kalau tergantung dari misalnya apakah karya ilmiah itu memang apa namanya menghendaki adanya ketemuan baru, adanya novelty, atau misalnya karya ilmiah itu
dalam bentuk misalnya naskah publikasi, hasil skripsi, itu bisa beda-beda tuntutannya. Tapi bisa saya sampaikan bahwa katakanlah itu tidak merupakan salah dan benar ya, tapi pendekatan yang berbeda, cara yang berbeda. Nah, Mas Salim mungkin pernah juga mendengar dalam diskusi tentang karya ilmiah, bahkan mungkin juga dalam forum ujian ya, dalam forum ujian skripsi, bahkan mungkin tesis, disertasi. Itu banyak beberapa dosen penguji itu menanyakan pada mahasiswa, ini benang merahnya mana antara simpulan dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini jawabannya di mana gitu. Itu saya kira lazim ya dilihat karena itu dianggap sebagai benang merah. Nah, kalau saya ingin menyebut bahwa itu sebenarnya salah satu pendekatan, salah satu cara menulis bagian simpulan. Ya, salah satu cara menulis bagian simpulan itu isinya simpulan itu adalah jawaban pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan pada bagian akhir bagian pendahuluan ya, bagian akhir pendahuluan sebelum pada metode itu biasanya ditemukan adanya rumusan pertanyaan penelitian. Nah, kalau kemudian penelaah, penguji, reviewer itu menggunakan pendekatan yang pertama, itu akan melihatnya jawaban pertanyaan penelitian itu pada bagian simpulan. Loh ini kok gimana ini? Pertanyaannya ada tiga, kok simpulannya itu tidak tiga, gitu. Tidak menjawab langsung pertanyaan penelitian. Nah, ini saya kira tidak ada masalah, tapi itu adalah pendekatan pertama. Begitu Mas Salim. Nah, biasanya tuntutan seperti ini, pendekatan pertama itu pada dasarnya ya katakanlah itu mungkin penulisan karya ilmiah yang sifatnya tidak menghendaki adanya kebaruan. Yang mungkin skripsi ya atau penelitian-penelitian yang mungkin dananya tidak menuntut untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi begitu Mas Salim. Baik, bagian ini menarik, Prof. Kalau misalkan kita menyusunnya itu berdasarkan pertanyaan penelitian, di bagian hasil dan discussion itu kadang kita menyusunnya juga berurutannya berdasarkan itu. Nah, apakah pada saat kita menjawab pertanyaan penelitian kita mengulang kembali, Prof, apa yang kita sampaikan di bagian hasil dan discussions, result and discussions? Ya, itulah kelemahannya. Ya, jadi kalau boleh saya katakan itulah kelemahannya. Jadi kelemahan cara pertama, pendekatan pertama yang menghendaki isi bagian simpulan itu adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian akhir bagian bagian akhir di bagian pendahuluan. Hmm. Ya, itu salah satu mungkin kelemahan ya kalau saya menyebutnya itu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu ada salah atau benar gitu ya. Tapi sekali lagi ada yang kemudian menggunakan pendekatan yang cara pertama ini, tetapi kemudian akan terlihat bahwa jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu ditulis di dua bagian yang berbeda. Yang pertama di bagian result ya, IMRAT itu introduction, method, result. Ingat bahwa method itu memaparkan cara menjawab pertanyaan penelitian dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan bagaimana hasil analisis data itu kemudian dipaparkan di bagian result, bagian hasil. Nah, kemudian kalau ternyata dengan pendekatan cara pertama ini mengharuskan simpulan juga merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, itu akan mengulang. Ada juga yang kemudian jangan sampai terlihat mengulang itu dengan menggunakan bahasa yang beda, dengan paparan yang beda. Jadi salah satunya misalnya kalau pertanyaan penelitian ada tiga dan itu kemudian sudah ditulis jawabannya pada bagian result,
pada Mhm. bagian hasil sebelum bagian pembahasan itu kemudian juga secara berurutan ada 3 pertanyaan, ada 3 jawaban, maka di bagian simpulan bisa saja ditulis dalam bentuk paragraf. Tidak kelihatan ada butir-butirnya, butir satu menjawab pertanyaan satu, butir dua menjawab pertanyaan kedua, butir tiga menjawab butir tiga menjawab pertanyaan ketiga. Jadi mungkin bukan butir ya, berarti paragraf satu menjawab pertanyaan pertama, paragraf dua menjawab pertanyaan kedua, dan seterusnya. Itu bisa saja dilakukan untuk para penulis yang menggunakan cara pertama, dan silakan misalnya itu di, dilakukan oleh para penulis skripsi begitu misalnya. Nah, oleh karena itulah maka mungkin saja kita perlu juga membahas cara yang kedua gitu ya, cara yang kedua. Jadi kalau cara kedua itu tidak begitu ya. Jadi sekali lagi jawaban sudah pernah kita bahas sebelumnya, jawaban pertanyaan penelitian yang ditulis dirumuskan pada akhir bagian pendahuluan itu dituangkan dalam bab tersendiri, dalam bagian tersendiri. Mungkin kalau skripsi itu bab, kalau naskah publikasi ya bagian lah, bagian tersendiri yang disebut dengan result, yang disebut dengan hasil. Jadi dalam bagian hasil itu harus terlihat betul mana jawaban pertanyaan penelitian 1, 2, dan 3 yang didukung oleh analisis data yang sudah dipaparkan di bagian metode misalnya gitu. Mhm. Nah, ini untuk pendekatan yang kedua ya, pendekatan kedua. Pendekatan kedua ini umumnya memang dikehendaki oleh pengelola jurnal, reviewer jurnal yang bereputasi, ya katakanlah punya reputasi internasional begitu. Sehingga kemudian di bagian simpulan itu tidak lagi sama dengan yang dituangkan dalam bagian hasil, begitu Mas Kale. Mhm. Baik, apakah boleh kita memasukkan sitasi kembali, Prof, di bagian simpulan kalau seperti itu? Kembali mengutip-mengutip seperti itu. Ya itu saya kira apa namanya bisa saja kita bahas di bagian episode berikutnya, tapi saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya simpulan itu yang menggunakan pendekatan kedua itu hasil dari pembahasan ya. Jadi ingat pada waktu episode tentang pembahasan di dalamnya ada bagian membahas hasil-hasil hasil analisis data yang menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pada dasarnya kalau terkait dengan pertanyaan Mas Halim mengenai Mhm. adanya kutipan-kutipan itu harus ada di bagian pembahasan, membahas hasil analisis yang menjawab pertanyaan penelitian itu ada bagian pembahasan, bukan ada bagian simpulan. Kalau bagian simpulan itu juga ada kutipan lagi, itu akan terlihat sebagai bagian bagian pembahasan. Akan terlihat loh, simpulan kok masih membahas lagi. Harusnya justru simpulan itu hasil pembahasan yang sudah dituangkan, yang sudah dipaparkan di bagian pembahasan. Nah, mengenai seperti apa nanti kalau kemudian ternyata di dalam cara yang kedua, dalam pendekatan kedua, kalau saya menyebut ya mungkin madhab kedua, ya kata madhab itu saya gunakan karena bukan salah benar, tapi kepercayaan, keyakinan, tuntutan. Jadi kalau yang tadi itu simpulan itu isinya, bagian simpulan itu isinya daftar pertanyaan, daftar jawaban ya, jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dituangkan pada bagian akhir bagian pendahuluan, ya itu saya sebut sebagai mazhab satu ya. Jadi mazhab satu, mazhab dua, yang tidak ada masalah
salah benarnya, tapi keyakinan orang, keyakinan pengelola jurnal yang kira-kira uh, bisa betul-betul sesuai dengan uh, tuntutan adanya kebaruan itu. Kalau kalau tadi dalam bentuk mazhab, maka mazhab pertama itu uh, tidak akan terlihat adanya, karena tidak karena simpulan bukan hasil pembahasan. Hmm. Sedangkan mazhab kedua itu simpulan itu hasil pembahasan yang sudah dituangkan pada bagian sebelum simpulan, sehingga tidak lagi ada keperluan untuk membahas lagi, sudah tuntas pembahasannya di bagian pembahasan sebelum simpulan. Nah, biasanya kutipan-kutipan itu adalah acuan yang digunakan dalam membahas. Jadi betul-betul simpulan itu adalah milik peneliti gitu. Tidak lagi mengutip bagian-bagian yang milik orang lain. Begitu Mas Salim. Baik, baik, menarik sekali nih Prof. Terima kasih. 15 menit sudah berlalu, tapi saya merasa masih ada banyak sekali yang ingin saya tanyakan, namun terbatas. Mungkin bisa kita lanjut di episode-episode yang akan datang. Terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali, masih di series pembahasan bagaimana cara menulis karya ilmiah bersama Prof. Ali Sauka. Demikian, terima kasih banyak insight-nya Prof. Ali. Mungkin kita akhiri terlebih dahulu ya. Terima kasih sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.